Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya kedatangan tamu senior saya, ya, yang saya kenal tahun 2014 ketika kami sama-sama menjadi tim kuasa hukum Capres Jokowi JK. Beliau adalah sebagai bendahara DPC Peradi Jakarta Pusat. Beliau sudah banyak sekali menangani perkara, khususnya perkara perbankan. Inilah dia, mbak saya, sister saya, Jenny Martin SH-MH. Selamat datang Mbak Jenny di podcast saya. Aduh, terima kasih nih. Saya biasanya panggil Bang Fernando loh. Jadi saya mau dipanggil Mbak, gak apa-apa ya Bang Fernando ya. Saya panggil, tidak, santai aja kan kita ya. Tapi mungkin masker dibuka. Masker saya boleh buka ya? Biar kelihatan cakepnya gitu loh. Aduh, jadi gak enak nih. Makasih ya, udah diundang. Thank you, udah mau datang. Aduh. Jadi hari ini kami membahas tentang bagaimana pidana perbankan terhadap ex pegawai bank, ya. Karena kadang-kadang penyidik itu salah menggunakan atau menafsirkan satu undang-undang sehingga harusnya seseorang yang tidak harus dipidana, tidak harus dilakukan tindakan ultimum remedium, ya, tapi dikarenakan kurangnya pengetahuan atau tindakan sewenang-wenang dari penyidik, mengakibatkan orang tersebut dipidana. Hari ini saya membahas dengan senior saya bagaimana terjadi penggunaan pasal yang seharusnya tidak dikenakan kepada ex pegawai bank. Saya mau menggali dari beliau agar beliau mungkin memberikan pencerahan kepada masyarakat di luar sana, juga pada saya, supaya ilmu saya semakin dalam. Kan begitu. Gimana Mbak Jenny? Saya mau, ini kan channel kita, channel yang mendidik. Saya mau menggali dari Mbak Jenny, karena saya tahu kan Mbak Jenny itu banyak nangani kasus perbankan. Hari ini Mbak Jenny mau mungkin share-share ilmu sama masyarakat di luar sana, kasus perbankan apa yang membuat Mbak Jenny itu berpikir kok bisa terjadi seperti ini. Gimana Mbak? Gini loh, terima kasih ya. Saya tetap panggil Bang aja deh. Oh siap. Senior, aduh nggak ada senior-senioran di sini kita nih. Tetap sama aja kita. Oh siap. Jadi pengalaman saya waktu itu, ada yang datang ke saya, dia pegawai bank yang saat itu sudah resign sebenarnya waktu itu. Dia pegawai bank datang, katanya saya ini dikenain ini loh, dilaporin gini. Keluarganya nih yang datang karena sudah tahu. Okay. Terus saya pikir kenapa kok bisa kena, ada apa gitu. Akhirnya cerita, saya bilang ini, kok bisa kena gitu. Tapi kan dia sudah ditahan. Jadi saya pikir apa upaya kami ya membela dia kan. Ya. Saat di persidangan ternyata pada saat itu cerita lah. Nah, kronologis apanya gimana intinya nih? Gini. Dia itu karyawan di bank. Salah satu bank, tapi cabang. Tiba-tiba yang pusat nelfon dia. Ada nih kerjaan, aku lagi nggak bisa tangani nih. Kamu bisa nih. Terus akhirnya oh ya gimana? Ini belum terlalu saling kenal nih. Jadi dia nggak pernah ketemu. Dia akhirnya ketemu, disampaikanlah ini masalah, ini berkasnya. Terus gini, berkasnya baru berkas sebagian aja. Begini ceritanya. Kita harus ke tempatnya aja nanti bersamaan sama mereka. Pas saya bersama sana belum ketemu dia dengan ininya. Yang orang yang melapor. Yang enggak, dia ketemu sih sama si yang ngajak ini. Tapi dia kan harus ketemu nasabah yang mau
sebagai nasabah Ya, yang yang mau mengajukan mengajukan kredit, kredit, ya kan? oke. Pada saat itu udahlah, sampailah dia ke ini tempat itu dengan membawa berkas nih, berkas pengajuan kan, kan biasanya gitu katanya kan harus bawa formulir ya, formulir Betul. biasanya kan. Mhm. Nah sampai di sana dia nggak, dia mau turun untuk mensurvei, tapi yang mengajaknya itu Mhm. bilang kamu di situ aja, nanti aja saya aja yang ketemu, Oh, nggak dikasih naik ke atas itu maksudnya? nggak dikasih pertemukan. Oke. Tiba-tiba selesai bicara-bicara udah sampai dapat, adalah ternyata sudah ada tulisan dan tanda tangan. Oke. Tiba-tiba dimasukkanlah data. Ini kan sudah proses nih ya. Sudah proses. Masukkan data, terus ternyata analis bilang ini masih kurang. Oh, kredit analis ya? Sebelum pada saat dimasukkan data, nah saat itu dia sudah resign juga. Oh, oke. Jadi belum ada jawaban nih ya. Mhm. Belum ada jawaban dari si siapa? Si analis nih. Analis Resign lah dia. udah resign dia. Resign. Oke. Jadi pada saat itu dibalas lah. Ini masih kurang di datanya. Oke. Jadi yang melanjutkan itu adalah Orang baru. orang baru. Oke. Jadi dia tidak tahu mengenal masalah itu. Setelah itu berapa tahun kemudian, setahun kemudian ya, kan dia misalnya dia tahun 2019 nih dia keluar akhir. Nah pencairannya itu ternyata udah lengkapi, kata si analis semuanya. Oh ini sudah lengkap, Oke. tidak ada masalah. Oke. Sama yang lainnya di atasnya juga oke. Mhm. Komite ya, Iya. komite sudah menyetujui karena dia sudah bilang oke, tidak ada masalah, ada jaminan lebih besar daripada pinjaman. Pinjaman Jadi- kolateral ya? Iya, jadi nggak ada masalah kan. Oke. Udah akhirnya di inilah ACC, komite ACC semua pencairan. Mhm. Saat pencairan udah berjalan pembayaran sampai kurang lebih 2 tahun ya. Kalau nggak salah 2 tahun tuh tiba-tiba BTP atau dia mau kalau nggak salah dia pada saat itu mau ini meningkatkan Meningkatkan pinjamannya pinjaman dia. lagi. Iya, top up. Top up ya? Iya, tapi di situ minta data kan. Mhm. Nah, ada kelihatan di situ. Oke. Mulai di situlah, mulai digali. Mhm. Setelah, nah ternyata jadi pada saat di persidangan dia dituduhnya tuh, Berapa miliar tuh kira-kira? dia kan mintanya waktu itu kalau nggak salah 15 atau berapa, tapi yang Oke. dicairkan cuman berapa ya? Kalau nggak salah 6 ya yang dicairkan. Oke. 6 atau 5 deh. Mhm. 5 miliar ya yang dicairkan karena jaminannya itu 6 atau 8 saya nggak tahu, atau Oke. 9 deh. Oke. Itulah. Yang pasti dia kolateralnya lebih mahal ya? besar, Iya, lebih iya. besar. Nah, terus tiba-tiba karena ada masalah itu dilaporkanlah pihak ini, Mhm. Bang, melaporkan bahwa ternyata ada pemalsuan. Mhm. Fakta persidangan semuanya bilang tidak ada, investigasi pun juga bilang tidak ada pemalsuan. Oke. Sudah gitu di fakta persidangan semuanya bilang itu pas, sesuai dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Mhm. Terus tiba-tiba dia ini kan si pihak yang mewakili ini katanya gini, enggak itu ada pemalsuan kok. Nah dia bilang gini, saya bilang ini di mana pemalsuannya? Sedangkan itu kata dia bilang gini, tetap itu pemalsuan. Saya gini, kalau gitu, nah dari pembelaan saya bilang gini, tolong ajukan siapa si penggantinya dia. Oke. Pertanyaan saya gini, Mbak Jenny. Ya. Ini belum masuk ke apanya. Kenapa dia didakwa melakukan pemalsuan? Ya, peristiwa seperti apa? Apakah ada aliran dana ke dia Bukan. sehingga bisa dituduh dia Bukan. bahwasanya itu memalsukan? Padahal dia sudah keluar Iya. pada saat pencairan itu. Bukan. Harusnya tidak ada hubungan hukumnya dong. Iya. Kalau mengenai pemalsuan, ini ada 2 pasal yang kena sebenarnya dia. Oke. Pemalsuan dengan menerima dana, Oke. ya Oh, dia menerima dana. katanya. Oke. Nah, pada saat pemalsuan itu dia itu dituduhnya memalsukan apa sih namanya itu. Jadi kalau misalnya marketing itu ya, dia setiap membuat report. Oke. Jadi mereka punya report itu. Ketika ada report, jadi setiap dia habis survei atau apa, masukin report. Mhm.
itu istilahnya apa sih? Saya lupa. Hasil apa ya? Hasil supervisi apa hasil Apa survei itulah ya? Aha. intinya itu. Nah, itu katanya di situ ada pemalsuan. Karena kebetulan ada tanda tangannya di situ. Oke. Nah, sedangkan pada saat itu kan kejadian untuk data yang dibilang dipalsukan itu dimasukkan situ. Itu kan bukan dia yang kerjakan. Betul. Dia udah resign kan? Dia udah resign. Aha. Makanya terus tiba-tiba kok dibilang pemalsuan itu makanya gini. Waduh, di mana pemalsuannya? Tapi memang kenyataannya sih Mhm. diputuskan tidak terbukti pemalsuannya. Mhm. Tetapi yang satunya ini nih, Mhm. penerimaan dananya itu loh. Oke. Dia dituduhnya penerimaan karena adanya aliran. Oke. Tetapi kan aliran itu kan dari mana ke siapa kan nggak jelas kan. Oke. Nah, tiba-tiba kita keberatan, loh, aliran dana itu masa orang yang lain terima tidak masuk sebagai siapa? Terdakwa, Terdakwa? malah dia orang yang di luar dari itu masuk. Wah, Orang nah, yang di pihak ini, orang pegawai yang lainnya, iya. itu malah lebih posisinya bagus, dia hanya di PHK. Lah, itu maksudnya berarti aliran dana itu tidak masuk ke rekening dari kliennya Mbak Jenny? Sebenarnya bukan, nggak ada rekeningnya. Tidak masuk. Nggak. Nah, kenapa bisa dia didakwa menerima aliran dana sementara uang itu sendiri Ke rekening bukan- orang lain. iya, ke rekening orang. Gimana Makanya. Itulah kita sampai saya pikir lagi nih. Kita di situlah permasalahannya. Kami bilang ini loh. Dia misalnya pun dia itu adalah apa? Pegawai bank, aliran dana dia bukan di rekeningnya dia satu, ya. Dia kenapa ditunda? Karena waktu itu si pimpinannya dia sebelum pencairan, waktu udah cair, menelpon dia minta pinjam rekening. pimpinan meminta pinjam rekening kepada Bukan dia? pimpinannya, orang yang bukan sebenarnya bukan pimpinan sih, orang yang lebih bagus jabatannya, Oke. tapi bukan pimpinannya dia Ya, sebenarnya. minta rekening dia. Iya. Oke, terus? Nah, minta untuk apa? Mana nih? Ada rekening nggak? Pinjam, Aha, untuk pinjam. oke. Nggak punya. Ya udah istrimu aja. Oh. Gitu. Terus nggak ditanya buat apa? Ditanya, buat Ah. apa? Udahlah, nanti aja. Mhm. Gitu. Itu di fakta persidangan juga nggak ada yang bisa membuktikan kok bahwa dia mengetahui bahwa itu ada ini. Sedangkan orang yang merasa mentransfer pun juga nggak ngomong kok, bilang ini saya nggak pernah kok, dia nggak pernah minta, dia nggak pernah apa. Cuman yang selalu minta ya orang itu. Tapi kenapa orang itu nggak dimasukkan dalam sebagai pihak ini juga Iya, itu iya. loh. Malah pihak di sini aja yang ditarik. Makanya Iya. itu masalahnya di situ. Mhm. Kalaupun memang dia mau dikenakan itu, harusnya kan yang utama dong yang ini. Betul, yang menyuruh mentransfer Kan? Iya. dan yang menikmati dan Iya. aliran dana Iya, tersebut. dia menyuruh, dia menikmati juga Iya, kan. iya. Malah lebih besar malah. Iya. Jadi, makanya. Oke, saya gini, aduh, gila juga nih. Nah, jadi di persidangan bahwasanya dia tidak terbukti memalsukan. Enggak. Nah, lalu dibikin lagi ada pasal terkait Ya, dengan kan ada dua pasal. aha, Nah, tadi terkait dengan tadi bilang, oh ada ada yang penerima dana. penerima dana. Nah, penerima dana tersebut gimana orang Mbak Jenny membuktikan bahwasanya aliran dana itu tidak dikehendaki oleh klien Mbak Jenny? Ya karena memang ada, kalau nggak salah itu juga ngomong kok, dia nggak yang suruh dia kok, dia nggak sampaikan kok, bilang untuk apa pinjam itu, untuk apa kepentingannya, hanya pinjam aja. Mhm. Pinjam aja, udah nanti aja, pinjam aja untuk apa, udah nanti aja, nanti kalau sudah masuk bilang ya, Mhm. nanti kabarin aku ya katanya. Oke. Jadi waktu jadi dia nggak tahu nih udah masuk atau nggak, malah dia yang telepon, sepertinya udah transfer tuh, transfer dari Oh, mana? jadi yang dia mau minta nomor rekening, Mm-mm. lalu dia memerintahkan masuk, Iya. sementara klien Mbak Jenny nggak tahu ada masuk apa tidak Ya, dana itu. ya seperti itulah. Nah, lalu dia sudah dana itu dikembalikan semua sama dia atau gimana? Pada saat itu kan dia minta ini apa, yang si itu bilang ini, udah kok kirim ke saya, loh ini sisanya, udah ambil aja untuk kamu. Ini dari mana? Mhm. Udahlah ambil aja untuk kamu. Nah, saya kan waktu itu saya juga nggak percaya, yang benar aja, masa kok nggak tanya ini, terus bilang ini enggak. Dan itu memang si siapa yang lainnya juga bilang nggak pernah kak dia minta kok, Mhm. nggak pernah dia minta, dia nggak pernah ini. Akhirnya ya udah, saya bilang ini ya Dima, itu soal lain ya mengenai itu. Tetapi kan kalau dihubungkan dengan undang-undang perbankan, Mhm. dia kan sudah keluar. Oke. Dia pada saat itu pun bukan di rekeningnya dia, Ya, rekening orang lain. Iya, Orang iya. lain kan jadinya ini. betul. Itu pun di rekening orang lain.
dan dia tidak pernah minta, dan dia pada saat ditransfer itu sudah lama banget, dia sudah 2 tahun kali sudah resign, dan kok dikenakan pasal itu. Iya. Dan kalaupun juga harusnya kan kalau memang tetap kalau perbankan pun dalam undang-undang atau siapapun ahli yang bilang itu harusnya kan dia bilang gini, adalah satu orang yang di atasnya ini, intelektualnya harusnya ada kan? Ya? Iya, walaupun juga itu kan, kalaupun, tapi ini hanya tunggal begini, dia tidak tahu apa-apa, kok dia jadi sebagai yang utama gitu loh. Nah itulah mungkin bilang ada kesalahan untuk yang tadi seperti yang Bang pernah ngomong nih, judulnya apa sih? Kesalahan penyidik dalam penerapan Kesalahan penyidik. Undang-undang dan pasal. Kesalahan penerapan pasal. Pasal, gitu. iya. Atau kekeliruan dalam mungkin keliru kali. Keliru. Menurut saya sih keliru, Bu. Kenain pasalnya itu keliru kalau menurut saya. Nah, menurut saya sih itu menurut saya. Kalau waktu itu mungkin dia berpikir dia terima uang itu apakah itu sebagai fee meminjamkan rekening. Tapi kan itu bukan rekening dia. Iya, itu kalau dilihat kan. Iya. Itu kan harusnya bukan rekening, tapi Betul. dibilang ini kan rekening istrinya. Iya. Jadi kan itu keluarga, berarti ini. Terus gini, udahlah istri kamu aja, itu yang minta. Pun itu istrinya. Kalau saya berpikir gini loh. Mengenai undang-undang perbankannya ini ya. Harusnya kan dia nggak kenakan di pasal yang itu kalau menurut saya. Bagaimana menurut Bang? Saya bertanya lagi nih. Iya kan? Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya, kenapa? Dia kan sudah resign. Betul. Kalaupun dibilang ini dia ada masuk dalam proses itu, lah apa sih yang dirugikan orang ini? Betul. Kan betul. ada kerugian harusnya kan? Iya. Suatu perbuatan itu ada kerugiannya kan? Betul. Apa yang dirugikan? Satu perbuatan ada kerugian dan pelakunya menikmati. Nah, iya kan? Kalau ada kerugian pelaku tidak menikmati, harusnya itu obskur itu. Nah, harusnya. Iya dong. Itu sebenarnya, yang konsep hukum sebenarnya obskurnya sudah ada tuh. Satu, obskurnya itu kurang pihak. Harusnya kan? Iya. Itu kurang pihak loh. Iya. Kenapa? Dia kan ini kalau dipikir dia bukan sebagai yang ngeplan semuanya ini. Satu dibilangnya dia memalsukan. Tiba-tiba dia dibilang terima dana. Nah, karena dia adalah karyawan. Padahal itu dia tidak dibukti di fakta persidangan, tidak ada satupun yang punya nasabah pun nggak ngomong kok bilang itu, nggak pernah dia ngomong, nggak pernah. Marketing nasabah sendiri tidak pernah berhubungan dengan marketing itu, artinya intens, nggak pernah. Bukan dia yang itu, malah orang lain yang intens dia ini, bukan ini. Iya. Dan dia tidak pernah minta. Nasabah ngomong kok, nggak pernah minta, dia nggak pernah minta. Dan itu pembagian itu yang memberikan itu adalah bagian dari si marketing. Siapa yang kenal marketing itu? Iya. Orang lain, bukan dia. Dia nggak kenal loh marketing ini. Hanya Betul. sekali aja dia ketemu loh. Tapi dia nggak pernah ini. Sekali itu dia ketemu pada saat di mana ya? Hanya lihat ketemu atau enggak ya? Dia satu kali sih kalau nggak salah. Itu pun dia nggak terlalu karena dia bukan yang kenal kan. Jadi yang intens ngomong ya. Tapi masalah fee, jadi ceritanya yang ditransfer, jadi nasabah itu transfer ke situ karena adanya perintah dari marketing itu. Fee-nya dia kan, fee-nya ada 2% kalau nggak salah janjinya itu. Dan memang kan kalau nggak salah marketing fee dari para penjual kan biasanya gitu ya, 2% kan? Iya kan ada aturannya kan memang ya. Betul. Seperti rate atau ini. Jadi ya itulah akhirnya dia dikenanya itu, katanya tetap kena pasal perbankan 49 kalau nggak salah ayat 49 ayat 1 ayat 2B ya, ayat 2 Undang-undang perbankan? Undang-undang perbankan nomor 10 ya. Yang terbaru ini 10 atau nomor 10 ya. Coba deh. Jadi lupa saya nih gara-gara diwawancara itu. Aduh. Ini. Nah, jadi di tingkat PN itu dia terbukti kah atau gimana? Ini kan masih PN. Kemarin PN dia tidak terbukti. Tidak untuk terbukti. Pemalsuannya. Untuk pemalsuannya. Iya. Kalau yang ini katanya terbukti karena menerima dana itu. Saya bilangin di mana terbuktinya? Iya kan? Harus di sini. Jadi saya sekarang lagi proses banding. Oh, lagi proses banding. Iya. Di mana sih? Di mana buktinya nih? Iya, itu jadi ini dia menarik sekali ya. Padahal Mbak Jenny itu sudah membuka alat-alat bukti di persidangan. Padahal hukum pidana kita
itu menganut kebenaran di fakta persidangan. Betul. Kan begitu. Betul. Nah, bayangkan Mbak Jenny sudah buka, tapi hakim memutuskan berapa? 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, Sian ya? inilah yang yang kita miris ya terhadap hukum kita di Indonesia nih. Makanya melalui podcast Fernando DiCaprio kita mau menggetuk pintu hati penyidik lainnya agar hati-hati menerapkan pasal ya. Jangan sampai mengorbankan orang lain. Sedangkan Adi Gyum bilang lebih baik membebaskan 1.000 orang daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Harusnya itu dicanangkan oleh para penegak hukum lainnya, ya, agar tidak semena-mena menerapkan pasal atau menunjukkan egoisnya sebagai penegak hukum. Nah, jadi Mbak Jenny ada waktu itu nih saya mau buka sedikit apakah boleh ngopi nggak ya? boleh? Oh iya kopi lu biar kopinya ini dulu. seruput kopinya Seruput biar kopinya nggak dulu ya. terlalu stres lu nih. Iya nih, aduh. Saya sama senior saya bertanya pun jadi rada-rada ini saya kaku gitu. Aduh. Mbak Jenny ini ya di dunia peradilan dia sangat dikenal lah ya. Astaga. Enggak juga sih. Beda sama saya. Makanya saya bilang dia senior saya kan gitu. Ini kalau di dunia kepengacaraan ini senior tuh sangat sekali gitu. Iya. Sangat dihormatin. Dia ini sangat senior dari saya gitu loh. Nah, Mbak Jenny waktu dia transfer dana itu, apakah klien Mbak Jenny itu mengambil fee yang disisakan dari uang yang ditransfer ulang kepada Iya. pimpinannya? Yang tadi itu ya, yang dia bilang, ya udah kau ini aja maksudnya sisanya gimana nih? Udah untuk kamu aja, pakai aja. Ya istrinya bilang ada duit ya mungkin dengan sekali pakai aja lah. Udahlah untuk apa? Untuk belanja ini, saya ketawa aja cuma yang waktu itu. Untuk belanja kebutuhan keluarga lah ya segini. Oh ya gitu. Ya udahlah akhirnya ini. Tapi gimana pun juga kalau menurut saya ya, itu kan nggak bisa dibuktikan bahwa itu adalah pemberian sebagai fee karena dia satu terbukti dia tidak mengetahui. Yeah. Kedua dia tidak pernah meminta. Okay. Itu fakta persidangan. Betul. Ya. Ketiga itu adalah pemberian dari marketing orang marketing. Cuman memang marketingnya ini harusnya kan dia yang memberikan, bukan langsung. Tapi karena dia dalam fakta persidangan dia bilang ini, aku yang suruh, udahlah kasih saya ke sini, bagianku yang itunya kasih aja ini. Ya kan kita bilang, kamu tahu nggak kalau ada pembagian? Saya nggak pernah tahu. Ya, intinya gini, kok yang satunya enggak itu loh, yang sebenarnya yang tahu banget itu kok enggak dimasukkan gitu loh. Jadi orang yang menyuruh itu tidak dimasukkan dalamnya? Enggak ada. Sebagai tersangka bahkan tidak terdakwa enggak? Enggak ada. Makanya tunggal ini. Oh segini gila. Ini di mana otaknya siapa gitu kan? Loh, tindak pidana kalau dibilang penipuan itu penggelapan atau undang perbankan biasanya itu nggak bisa tunggal loh. Harusnya ada ini kan. Harus ada pihak lain yang membantu. Atau bisa juga ditunggal asal ada terbukti. Terbukti ya. Harus malah ada pelaku utama yang diseret ke situ. Ya, siapa pelaku utamanya? Wah, nggak jelas. Ini malah nggak dia pelaku utamanya. Nah itu Mbak Jenny nggak minta kepada penyidik kejaksaan supaya itu diinikan. Oh waktu itu. Nah, udah kan kita waktu itu kami sudah minta di persidangan ya untuk satu menghadirkan saksi waktu ini, tapi ada menjawab Anda dong yang untuk ada cat, Anda aja yang majukan. Gimana kami memajukan untuk saksi yang lain? Sedangkan itu kan siapa? Itu kan dari pihak Anda. Kalau kita minta pasti nggak mau datang lah. Iya. Betul. Kan sudah minta melalui pengadilan kan waktu itu, tapi ya nggak mungkin. Mbak Jenny minta waktu ke pengadilan supaya hakim untuk dihadirkan yang ini yang disebut-sebut namanya itu, tapi nggak pernah dihadirkan. Di jawaban ini kami tetap minta di pembelaan pun juga kami waktu itu kami sudah minta, dia jawabnya apa? Ya Anda sendirilah harusnya meminta menghadirkan. Waduh. Saya gimana saya mau menghadirkan? Saya pun bisa minta, berarti saya sudah minta kan? Pun dihadirkan pun juga kalau saya minta dengan sendirinya pun juga harusnya pastinya kan dia nggak mau. Kenapa? Dia kan sebagai pihak yang di situ gitu loh.
sebagai orang, kalaupun itu datang ya kan harusnya dia juga masuk sebenarnya. Iya, betul, betul. Ya, kalau misalnya kita perencanaan ya, kalau misalnya ini ada suatu perbuatan yang sama-sama kan, iya kan. Kalau mengenai sebagai ya itulah. Jadi waktu itu Mbak Jenny minta ke hakim atau kepada jaksa? Kami lah Ke hakim? mohon dihadirkan untuk saudara yang ini untuk dihadirkan sebagai saksi. Hakim nggak ada memerintahkan jaksa? Sudah sih, tapi nggak datang-datang ya nggak bisa datang ya udah. Loh, kan biasanya Harusnya hakim perintah. bisa memerintah. Udah sudah Aha. datang, tapi nggak dihadirkan terus, kami minta terus ya udahlah. Akhirnya nggak ini. Pun juga waktu ahlinya pun juga ada pertanyaan saya, seru banget. Sampai saya dibilang ini, wah kamu ini kan ahli itu kan nggak boleh menyimpulkan kan? Iya. Ini ahlinya menyimpulkan. Saya bilang, dari mana Anda bisa mengetahui bahwa itu? Ahlinya dihadirkan oleh jaksa. Iyalah. Mhm. Dari mana saudara ahli mengetahui bahwa itu adalah ini apa suatu perbuatan itu? Mhm. Terus ini nih, apakah Anda melihat? Apakah ada visumnya? Apa ininya? Apa? Sudah di forensik? Forensik? ya kan? Terus apakah dia nggak bisa jawab? Marah dia marah sama saya. Ahlinya marah. Orang, ini kuasa hukum ini kuasa hukumnya bla 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 bla, penasihat hukumnya ini banget adalah keluarlah itu kata-kata yang saya akhirnya ditegur dia sama majelis. Majelis. Tidak boleh ngomong gitu. Mhm. Ngomong dia, saya bilang ini. Karena saya bilang ini sekali lagi ngomong gitu, udah paksa depan pengadilan kita minta untuk segera diin kan. Tapi hakim yang langsung ini majelis Menegur. menegur. Saudara ahli tidak boleh seperti itu. Tapi seru-seru juga sih. Oh, itu kasusnya di mana itu, Mbak? Ada di daerah sini. Pulau Jawa apa Ya, di Jakarta ini? daerah pokoknya Pulau Jawa lah. Pulau Jawa ya, Pulau Jawa ya. Jadi sekarang Mbak Jenny lagi mohonkan Upayakan, banding ya ya. terhadap itu. Klien Mbak Jenny ditahan? Kemarin sih nggak ditahan. Oh nggak tahan ya? Oh syukur Kalau deh bisa ya. jangan ditahan karena kami mengupayakan jangan ditahan. Jangan Kenapa? tahan ya. Karena ya kasihan juga kan. Jadi dipenuhi untuk tidak ditahan. Iya nggak tahan sih, dipenuhi. Dipenuhi ya. Jadi sekarang apa statusnya tahanan kota atau gimana? Apa tidak ada ini kasus berjalan tapi tanpa ada tahanan? Status tahanan? Ada sih tahanan ini. Tahanan ya, tahanan kota kali ya. Tahan, iya. Oh. Karena ada apa? Sesuatu yang harus dia ini kan membantu kan Mhm. sebagai pencari untuk nafkahin orang keluarganya kan siapa gitu Iya, iya, kasihan. iya. Ya gitulah. Aduh. Mudah-mudahan dia bisa ini. Harus tabah ya. Iya. Dan mudah-mudahan ya bisa inilah kita bisa bantu. Dan bisa bebas lah apa. Iya betul Iya. betul. Kita mengetuk pintu hati dari ini ya nanti hakim. Sebenarnya di kan pengadilan kita tinggi. sebagai pengacara kan bukan membela kesalahannya loh. Iya, Tapi iya. kan ada hal-hal yang jangan sampai mengorbankan. Pun dia itu salah, misalnya pun dia salah ya harus ada orang lain yang ikutin dia. Ini juga harus benar-benar lah gitu Betul, maksud betul. saya ya. Seperti yang Bang Fernando bilang tadi, ya harus ada kalau misalnya memang itu harus dimasukkan juga ya harus sama-sama. Betul. Jangan hanya satu orang hanya untuk sebagai kayak padahal sebenarnya dia bukan sebagai otaknya gitu Iya, loh. iya. Ya, gitu loh. Ya itu deh. Ya, ya jadi apa? Serius banget ya. Ya, Itulah upaya hukum dari Mbak Jenny dalam membela kasus mantan ex pegawai bank ya yang dituduhkan dengan pasal undang-undang perbankan yang mana seharusnya itu tidak dikenakan kepada beliau dikarenakan beliau itu sudah tidak menjadi pegawai bank pada saat itu. Beliau sudah berhenti resign. dari resign dan dilanjutkan oleh tim lain. Yang kita bingungkan kenapa orang yang menyuruh mentransfer ya dan orang yang mendapat keuntungan hasil dari transfer itu tidak ya dibuatkan sebagai saksi bahkan menjadi tersangka. Padahal nasabah bank tersebut sudah jelas-jelas mengatakan bahwasanya dia tidak pernah berhubungan dengan klien dari Mbak Jenny. Ya, jadi kita bingung di mana penyidik itu bisa menarik klien Mbak Jenny menjadi
dalam hal ini sudah menjadi terdakwa, ya. Terdakwa dikarenakan putusannya belum inkrah, ya, karena Mbak Jenny masih mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan PN yang dinyatakan bersalah dipidana dalam hal, ya, menerima uang. menerima uang. Saya boleh ya. seruput ya? Silakan, menerima uang dari marketing yang lain. Ya, mudah-mudahan sekali lagi para penegak hukum di sana harus jeli-jeli lah menerapkan hukum, ya. Jangan nanti mengorbankan orang lain. Ingat, mungkin Anda tidak kena, ya, terhadap apa yang Anda lakukan sekarang. Bisa jadi orang-orang di sekitar Anda yang akan mendapatkannya. Kalau Anda hanya mempergunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang kepada Anda tanpa Anda menggali, ya, satu hukum materi dengan cara menjalankan hukum formalnya. Karena hukum pidana apapun itu untuk bisa ke hukum materinya, legal formalnya harus dijalankan supaya tidak ada yang namanya penyalahgunaan kewenangan. Mbak Jenny, kasus apa lagi yang pernah Mbak Jenny selain ini? Kasus perbankan. Saya tahu beberapa, mungkin apa yang bisa nanti kita angkat untuk podcast berikutnya. Kasus seperti apa lagi, Mbak? Ada ya. Selain pegawai bank, ada ini kah? Sehubungan dengan ini sih ya. Apa udah lama money laundry ya. Money laundry. Jadi Ya? banyak banget ini pasalnya money laundry, perbankan, MLM gitu, forex, banyak lah. Tapi udah bebas lah klienku ini sudah. Oh, hebat dong. Udah enggak Bisa dia membebaskan. udah bukan bebas. Hah? Dia udah keluar kayaknya. Oh, udah keluar dari tahanan. Iya. Oh, itu kasus Udah lama. MLM, itu kasus apa? Dia investasi dana. Iya. Oh. Investasi berkembang. Ya, Ya, seperti itulah. Sekarang kan banyak ya. Iya. Banyak Model-model banget seperti itu, model-model, ya. Iya. Itu Nggak sudah taunya lama itu. tipu, ya. Iya. Tengah jalan nipu. Itu berapa M waktu itu? Lupa saya, banyak banget. Kok Hah? besar banget. Wow. Besar. Kalau besar berarti fee-nya kencang dong sama Mbak Jenny. Kami kan tim. Gitu, kalau Itu besar- dulu. Berarti kan kencang kan pembagiannya? Ya. Kira-kira kan gitu disitu ya? pengacara lah. Ya, Aduh. jadi kalau ada para penonton kami di luar sana yang menonton channel YouTube kami, kalau ada masalah perbankan, ya, atau money laundering, silakan, ya. Boleh buat di kolom komen. Mau menjadi pengacara Mbak Jenny, silakan, ya. Nanti saya panggil beliau, ya. Atau kalau mau membuka berdiskusi seperti apa, akan kami ini kan nanti kepada Mbak Jenny, karena beliau bukan hanya menangani perkara Pidana. perbankan, pidana, banyak dia. Perdata juga. Perdata, termasuk tadi tentang perceraian, ya. Jarang-jarang tuh. Iya, perceraian kalau bisa didamaikan. Itu yang utama kan gitu. Ya, tapi perceraian banyak juga yang saya damaikan kok. Banyak juga, ya. Iya, jadi nggak jadi gugat. Mbak Jenny, apa yang mungkin bisa ini ngasih masukan kepada channel YouTube kita nih? Karena channel kita nih yang baru satu-satunya channel mengenai politik dan hukum. Itulah saya juga pertama saya dengar mau ini nggak di podcast di itu siapa Bang Fernando punya. Hah? Waduh, padahal itu sebenarnya di kepala saya sudah ada tuh. Waduh, tapi bukan podcast ya. Aha. Ya seperti YouTuber, tapi arahnya ke sini juga sih. Aha. Cuman ini terus serius kalau saya. Ini langsung nih serius segini. Saya pengen segini bagus juga karena nggak semua, kalau yang lain ini kan kayak YouTuber gitu kan. Iya. Tapi ini langsung podcast jarang-jarang gitu Iya, loh. iya. Baru ini kalau pengacara baru Baru ini. Iya. Iya, benar loh. Aha. Channel ini yang baru saya ini itu bagus loh, edukasi. Sebenarnya untuk memberi masukan ke masyarakat juga kalau ini tentang, jadi membantu masyarakat Betul. untuk mengetahui, oh begini toh caranya, kita harusnya begini toh, Iya, kita iya. harus begini. Iya. Jadi
masyarakat jadi nggak buta hukum. Betul. Jadi dengan melihat ini, oh gini harus mungkin masukan ya, mungkin masukan suatu waktu adalah yang di podcast gini untuk supaya masyarakat masyarakat yang kan sekarang masyarakat sampai tingkat bawah loh, nonton YouTube kan, mengetahui bagaimana apa sih hangus kalau misalnya ada apa kita ditangkap atau kita gini, kalau ada apa-apa yang gini kita harus bagaimana sih proses gitu loh. Mungkin proses tentang kalau mau misalnya orang ditangkap, misalnya ada barang orang yang ingin kita ambil terus karena kita anggap oh nggak apa-apa kok ini, kita harus jelaskan bahwa walaupun itu keluarga kita punya tapi tanpa izin, itu kan sudah kena. Betul, kena pasal. Itu mungkin masukan aja untuk karena tidak semua loh orang di bawah itu mengetahui. Hal sekecil itu nggak semua orang yang awam hukum ya, yang tidak kenal ini. Pasti setelah dia lihat, oh iya ya, benar. Oh, jadi mereka sudah mengantisipasi nih. Aku nggak boleh gini, aku harus izin nih. Seperti yang curi mangga kan. Keluar gini, enteng aja ambil tek. Ya kan kita bisa gitu juga kan. Betul. Minta ya gitu deh. Nah, sekarang kan orang, waduh, masalah karena sakit hati minta ini, oh lu ambil gua laporin. Tapi kalau dipikirkan orang bilang ini, yo cuman mangga, tapi itu kan kalau menurut hukum ya itu salah. Ya maksud saya gitu loh. Mungkin ada lah proses-proses supaya masyarakat yang di bawah itu mungkin ada yang belum terlalu tahu ngerti hukum. Kan nggak semua orang mau membaca, malas kan. Orang lebih suka orang mendengar daripada membaca. Karena orang sanguin ya, lebih senang orang mendengar cepat nangkap. Ada juga orang, nah itu jarang orang yang mau membaca sih masalahnya. Orang pada mendengar, oh gini, mendengar orang senang ngobrol kan. Kalau untuk membaca itu orang-orang yang serius saja bilang pintar juga enggak juga karena memang dia kutu buku gitu aja ya kan. Saya sedikit kalau membaca jarang, tapi kalau misalnya saya dengar saya harus baca dulu lagi supaya saya sampaikan. Jadi nyambung ya. Nanti takutnya enggak ini. Itu aja masukan saya sih. Kalau buat kemajuan maksudnya channel ini ada nggak himbauan kepada masyarakat atau gimana? Ya nonton lah channel ini supaya jadi pendidikan tanpa bayar. Iya kan? Dengan adanya ini kan channel ini ditonton, oh iya masyarakat tahu, penonton akan tahu, oh ya gini. Semoga bisa dapat ilmunya. Kalaupun nggak ada, kalaupun masih ada ini bisa kasih masukan. Tolong kasih masukan gini kan? Itu aja. Oh siap. Ini tadi Mbak Jenny senior saya sudah memberi masukan ya. Memang sebenarnya itu lebih enak kita belajar hukum tuh mendengar ya daripada membaca. Itu sudah lumrah, banyak sekali masukan seperti itu ya. Jadi makanya ketika seorang pengajar, dosen memberikan mata kuliah di depan kelas, kalau dosennya pintar menyampaikan tuh masuk ke apa ya. Tapi kalau disuruh membaca buku itu biasanya mahasiswa itu kadang-kadang malas kan begitu. Nah, jadi mendengar sambil membaca juga harusnya ya. Mendengar dan dia ini kan dia mendengar. Kalau dia nggak yakin kan dia bisa buka kan. Betul. Paling tidak ada masukan dalam waktu didengarkan ya. Oh ya, benar nggak sih ini dia untuk meyakinkan dia kan. Dia baca. Jadi dia menarik untuk membaca. Jadi kalau hanya membaca gini 10 kali baca tapi dia belum dengar juga dia kan. Oh, bisa pernah baca nih atau dia pernah baca, dia dengar gini. Tapi emang enak loh mendengar. Kalau saya sih ya. Karena kalau saya dengar orang ngobrol, benar nggak itu? Oh, iya. Nanti tinggal cari, googling dulu kan. Oh iya benar. Udah, itu langsung tersave loh. Benar nggak? Iya betul. Kalau Bang Fernando gimana? Kalau saya sih, iya langsung tersave. Saya juga memang lebih suka mendengar daripada membaca ya. Walaupun saya mau nggak mau harus untuk membaca, apalagi saya ngajar kan. Saya harus membaca. Dan kita juga lawyer kan. Betul. Kita harus banyak ini. Tapi memang secara ini praktek itu lebih enak mendengar sambil kita membuka. Kan begitu. Daripada misalnya paksain membaca itu belum tentu orang masuk ke ini ya, ke pemikirannya ketika baca. Seperti ini orang ada dengar gini sambil gini dengar gini. Oh, itu langsung tek. Tapi macam-macam sih orang berbeda. Ada yang bisa membaca baru dia ngerti, ada yang bisa mendengar. Seperti itulah. Jadi itulah yang disampaikan dari saya lupa menyampaikan ternyata saya baru ingat beliau ini
adalah seorang kurator juga yang lagi megang budel katanya. Astaga. Ya, jadi Baru. tadi saya lupa menyampaikan bahwasanya beliau adalah seorang kurator yang lagi megang budel yang lagi mau dicairkan, Astaga. mau dijual gitu loh budelnya. Kadang-kadang. Ya, Aduh. jadi kalau ada pendengar channel YouTube Fernando DiCaprio mendengar ini boleh misalnya mengajukan PKPU, beliau juga boleh ya. Semuanya yang narasumber saya gali ya. Saya nggak pernah bilang saya enggak. Saya semua narasumber saya serahkan kepada penonton untuk menggunakan jasa hukum dari para narasumber saya gitu loh. Jadi kalau mau PKPU bisa juga beliau ya. Yang punya podcast juga itu kurator. Aduh. Oke, di akhir sesi saya membagikan quote ya untuk bagaimana kita bisa menjalani hidup agar kita tidak berbenturan dengan hukum. Ya, hari ini dia bilang seperti ini. Seseorang yang memperlakukan orang dengan kasih dan berkemanusiaan akan bertindak sesuai kebenaran. Ia tidak akan membiarkan orang lain mempengaruhinya, tetapi ia membuat fondasi hidupnya sendiri. Mengapa membiarkan diri terjebak kemasyhuran dan kekayaan? Ya, jadi ini sama seperti yang diapakan oleh Mbak Jenny ya. Ketika seorang menyuruh mentransfer untuk dia, tapi mengorbankan orang lain, ya janganlah ya. Termasuk juga kepada penyidik, ya supaya seolah-olah kasusnya berjalan dengan baik, tapi Harus digali benar. mengorbankan klien Mbak Jenny yang tidak tahu apa-apa. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa stay tune terus di channel YouTube Fernando DiCaprio. Kami selalu hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jadi Anda selalu lihat di Senin, Rabu, dan Jumat supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi yang penting yang saya gali dari seluruh narasumber yang top Margo top katanya. Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jadi gitu Mbak Jenny, Yes. tetap jaga kesehatan Iya. supaya kita masih bisa ketemu di sesi berikutnya. Oke. Dan saya minta Mbak Jenny untuk bisa mengisi podcast saya untuk hari-hari yang lain ya. Oke. Oke. Terima kasih. Thank you Mbak Jenny ya. Yuk.